Know you've been a good friend, been there through the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. Dalam rangka apa nih Pak Khairul? Ini silaturahmi untuk kandang Bang Asen. Kandang Bang Asen, teman Lamo. Teman Lamo. Iya, Bang Toling. Nah. Enggak sopan. Jelas kayak bawain. Gopar ya? Coba peyek. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, pertama kali terima kasih kepada Asen Farm, Sentosa Farm ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Kita dari PT Medion, saya Khairul, kebetulan kepala cabang PT Medion Binjai, dan ini saudara Ridho, yaitu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami di sini datang untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dan mengedukasi ya terkait dengan perkembangan peternakan yang ada sekarang ini. Tantangan peternakan sekarang ini semakin sulit ya, semakin kompleks, di mana pemerintah dulunya mengizinkan adanya IGP. Tahu apa itu IGP? Nggak tahu ya. Jadi itu dulu di pakan itu ada semacam growth promotor ya. Jadi growth promotor itu yang membuat si ayam ini nanti pertumbuhannya semakin cepat, produksinya semakin bagus ya. Nah, sekarang ini tahun 2018 itu IGP itu dilarang oleh pemerintah. Kenapa? Karena IGP itu ternyata memiliki efek samping kepada manusia ya, yang nanti ujung-ujungnya banyak sekarang Pak muncul penyakit, tiba-tiba ada kanker, ada tumor, ada yang lain-lain lah. Jadi, nah ditenggarai ternyata IGP ini membawa pengaruh negatif kepada manusia. Akhirnya pemerintah memutuskan IGP ini tidak dipakai lagi. Di dunia sudah lama Pak, nggak boleh dipakai. Di Indonesia baru-baru ini. Nah, yang jadi kerepotannya kita di produksi nggak maksimal itu nanti akan dijelaskan lagi, lebih jelas oleh Bang Ridho. Kita kan sudah ada pakai di sini produk Medion pengganti IGP itu OptiGreen ya. OptiGreen itu herbal Pak. Herbal itu aman untuk ayam dan untuk manusia juga aman gitu ya. Jadi kenapa OptiGreen itu bisa dipakai di sini dan bisa membantu peternakan di sini. Jadi mungkin itu sekilas dari saya. Sudah memang pesannya ini pengawasnya ada dua ini ya. Pas sekali ya. Iya. Mana ya? Ini pengawal saya perkenalkan ini pengawal saya yang danjen ya. Mau kasih seminar tuh pakai laptop, pakai LCD gitu kan. Cuma Bang Asen nggak setuju. Itu penyampaiannya itu cocok untuk orang yang misalnya di ruangan, di gedung atau apa. Nah ini kan bapak ibu ini kan praktisi langsung. Jadi dia maunya jangan cakap aja, buktikan gimana sih kerjanya, gimana manajemennya. Nanti Bang Ridho yang sudah banyak pengalamannya, Bang Ridho juga banyak pegang.
sini dan banyak yang berhasil Bapak Ibu pam-pam di sini. Jadi beliau nanti yang akan menjelaskan trik-trik dan cara bagaimana untuk manajemen yang baik itu. Mungkin sekilas itu aja dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi ada makanan yang kita bawa mungkin kurang pas asam garamnya, tapi itulah yang kemampuan kita. Terus ada juga souvenir dari kita, mungkin bisa dipakai ya. Tapi kalau misal dikompakin hari apa kita mau pakai baju medium, itu jadi kompak. Nah, oke. Ada yang mau tanyakan nggak, Pak? Ada yang mau dipertanyakan? Kalau bajunya kurang gimana, Pak? Ya gitulah. Oh, maunya bisa gantian. Bisa Bu, nanti ketika acara ini sukses, berhasil, nanti akan kita buat lagi acara berikutnya. Jadi bisa kita ulang lagi ya. Jadi ini yang paling penting dipakai dulu aja, pakai dulu minggu sekali, nanti ke depannya baru kita ya. Itu aja. Tadi dari Mandor ada pertanyaan, Pak Mandor? Oke. Bapak Ibu sudah nggak asing dengan wajah saya. Saya sering di sini sekitar 2 bulan yang lewat. Saya sudah sering berkunjung ke farm Sentosa Ternak Farm ini. Kemarin saya sudah sampaikan ke bos untuk mengadakan acara seminar ataupun mengedukasi peternak di Sentosa Ternak Farm. Jadi sebetulnya di sini saya bukan mau mengajari bapak dan ibu, bukan. Cuman saya mau mengasih informasi tentang perkembangan peternakan di Indonesia sejak 2018. Tadi Pak Khairul sudah sampaikan, sejak Januari 2018 itu di pakan ayam, Bapak Ibu ya, ini pakan yang dimakan ayam ini nggak ada lagi antibiotik growth hormone. Makanya selalu timbul pertanyaan, sekarang pelihara ayam susah. Memang nggak gampang lagi Bapak Ibu. Karena apa? Setiap kali ayam makan sekarang tidak lagi ada antibiotik. Kalau dulu ayam masih tahan karena setiap kali makan ada growth promotornya. Makanya sejak nggak ada antibiotik, berarti kita yang harus ditanggulangi sekarang manajemennya yang harus diperbaiki. Ya, kemarin saya udah sampai juga ke Mandor. Nanti mungkin Bapak Ibu ketika Mandor ada perubahan, kok sekarang aturan di ternak makin banyak ya? Bukan makin banyak Pak, Bapak Ibu sekalian. Memang harus begitu. Kalau enggak tumpur bosnya. Kalau bosnya tumpur ya ini imbasnya ya ke karyawan. Ya, kalau bosnya tetap bertahan, usahanya maju, untung ya berarti kan karyawan tetap bertahan bekerja. Karena kalau nggak gitu Pak Ibu, ayam pasti lihatlah, pasti akan sering mengalami kematian, sakit ya, produksinya turun, itu udah pasti. Karena 2018 pemerintah sudah melarang, nggak boleh lagi ada antibiotik. Jadi jangan nanti kaget, Mandor ini sekarang agak ini, bos sekarang agak ketat. Memang harus, wajib sekarang, nggak bisa lagi kayak dulu Pak. Ya, nggak bisa lagi pelihara ayam kayak dulu. Kalau cara kita masih seperti dulu, udah selesai waktu. Ya, itu lama-lama akan rugi. Jadi sekarang ini misalnya kayak pupuk, itu nggak harus dibentuk lagi, nggak harus diperintahkan lagi. Itu Bapak Ibu yang melihara di bawah itu harus rajin. Kenapa? Kalau nggak ada antibiotik dimakan, berarti manajemen kita harus dibantukan. Timbul pertanyaan, itu kan dia binatang, dia kan hewan, kan biasa jorok. Enggak Pak. Kalau dia dilepaskan tadi, dia tahan. Makan cacing enggak masalah, enggak tertinggal dia. Tapi karena dia ditaruh di kandang, ya sama lah. Misalnya kayak bapaknya ibu bekerja di lapangan, nggak cuci tangan misalnya kita makan, mungkin nggak mentres. Tapi kalau orang di kantor, di sana kerja ruang AC, nggak cuci tangan, makan mentres. Karena beda, dia kerjanya di ruangan. Kalau kita kan gerak, dia lari ke kandang, gerak, ya kita kuat. Itu juga ayam ini. Nggak bisa sama kayak ayam kampung. Ya, jadi kalau dia di kandang, kontaminasinya tinggi. Ya, Bapak Ibu. Kemudian saya pesannya Pak, satu, sekarang kita harus ikuti kemauannya ayam, bukan kemauan kita. Jadi di kandang baby box ya, Wak ya, kemarin kita udah lagi Abang Yudi yang pelihara baby box, kita udah terapkan sistem baru. Bapak dan Ibu bisa lihat, biasanya di anak ayam kita selalu kematian tinggi. Artinya sekarang kita harus ikuti perkembangan ayam. Maunya ayam gimana? Kalau dia pengap kita turunkan tendanya. Kalau dia dingin kita ini tutup tendanya. Jadi kita ikuti kemauan ayam. Obatnya juga udah dirubah Pak. Kalau dulu kan kita harus kimianya dikuatkan. Sekarang kita rolling dengan ngabar ya supaya ginjalnya nggak berat. Memang Bapak Ibu nanti jangan kaget. Kok sekarang kita peternakan bekerja kok banyak ya aturan baru apa bukan kemauan Mandor ya Pak ya.
saya yang menyampaikan ke bos, kalau mau maju, kalau mau bagus hasilnya, ya manajemennya harus seperti ini. Jadi jangan Bapak Ibu jangan kaget ya. Sekarang banyak perubahan di tengah, enggak wajib hukumnya Pak. Kalau enggak bisa bertahan, nggak bisa bertahan. Nah itu yang harus dipahami ya Pak ya. Nggak ada lagi antibiotik dimakan. Ya setiap kali dia makan nggak ada lagi seperti itu. Jadi manajemennya harus diutamakan. Satu Pak, pesan saya, perkembangan virus bakteri itu kan sebetulnya di kotoran Pak, di kotoran. Kalau kotorannya numpuk, udah pasti penyakitnya banyak. Ya, udah pasti perkembangan lalat juga tinggi. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang pelihara di kandang, ya dengan penuh kesadaran, ya harus rajin Pak sore pupuknya. Ya, paling itu saja. Bapak dan Ibu pasti sudah berpengalaman di kandang. Memang kesehariannya kerjanya seperti itu. Cuman saya menyampaikan secara pengetahuan, secara dunia kedokterannya Pak, seperti itu, kedokteran hewannya. Jadi ayam ini kalau terinfeksi penyakit, penyebabnya apa? Kita cari penyebabnya. Cara menanggulanginya apa? Ya inilah yang kita sampaikan. Nah, peliharaannya sekarang kalau bisa ya betul-betul dijaga dengan baik Pak, terutama pupuknya. Karena sarang penyakit itu adalah di pupuknya. Kalau pupuknya cepat kita bongkar Pak, cepat ini berarti kan media untuk tumbuh bakteri virus kan nggak banyak. Nah, seperti itu. Paling itu Bapak dan Ibu, kita hari ini acaranya seperti ini. Kita tadi udah makan bersama, ya ini adalah hubungan baik ya Pak ya. Jadi begini, berbisnis ini Pak menguntungkan satu sama lain. Itu adalah prinsip kita berbisnis. Semua kita berbisnis Pak. Kita dengan bos berbisnis, bos dengan karyawannya juga berbisnis. Jadi kalau bosnya untung, pasti karyawannya juga bisa bekerja dengan baik. Ya, kita juga begitu. Kita selalu dipercaya untuk bos untuk mengendalikan penyakit, misalnya penyediaan obat, ya berarti bos kan harusnya untung juga, ayamnya juga bagus, ya. Jadi kita berbisnis win-win solution, artinya saling menguntungkan satu sama lain. Ini hari ini dalam rangka kita syukuran, kita berbagi yang belum kenal. Nama saya Rido ya Pak ya, kalau ketemu di luar juga bisa ditegur, nama saya Rido ya. Jadi kita di luar juga bisa tegur sapa ya. Jadi kalau ada saya ke barak, ke kandang, ada yang mau ditanyakan, Pak ini gimana Pak nangani? Nggak apa-apa, nggak masalah kan saya sering ke kandang ya. Paling itu saja Pak, saya berharap dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, kalau kita bekerja dengan senang hati, penuh tanggung jawab, semua akan bagus. Karena kita nggak bisa menyesali Pak, misalnya kita mengeluh aja. Kalau kita mengeluh, yang nggak akan merubah keadaan, nggak usah ngeluh Pak. Itu evolusinya ya. Hidup penuh syukur itu jauh lebih baik. Itu saja. Kita kadang lihat orang, wah di tempat sana enak ya kerja gini. Karena kita nggak coba di sana. Di sana mungkin lebih parah lagi, kita pun nggak tahu ya. Jadi apa yang ada hari ini kita nikmati aja. Di mana bekerja sama Pak, tergantung kita. Itu pesan saya. Terima kasih ya Pak ya, sudah nyempatkan waktu, jam istirahatnya sudah meluangkan. Mudah-mudahan ini ada souvenir tadi dari kita, nanti dipakai ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti di belakangan hari kita akan kumpulkan lagi acara seperti ini. Saya kira-kira mengambil waktu jam istirahat Bapak 1 jam. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kedatangan kami, saya mohon maaf. Nanti mudah-mudahan ke depan silaturahmi kita terjalin dengan baik. Paling itu saja, terima kasih ya Bang Soling selaku mandor di sini sudah memfasilitasi kita. Dan nanti hubungan kita kerjasama tetap berjalan dengan baik. Terima kasih, mungkin itu saja. Ada yang mau tanyakan Pak? Nggak ada? Nggak ada? Ya. Iya. Lalatnya nggak habis-habis ya Pak ya? Nah ini kalau kakak jawabnya, ini Pak. Kalau lalat Pak, ini kan kita kan bertetangga ini, ya perikanan banyak ternak. Satu yang menyebabkan lalatnya nggak habis, kadang kita ngeracun, tetangga kita nggak ngeracun, jadi tetap lalatnya akan banyak selalu. Tapi itu Pak yang saya sampaikan tadi, kenapa pertumbuhan lalat cepat? Lalat itu kan tempat tumbuhnya kan di kotoran Pak. Makanya saya sampaikan di era ini, kotoran ayam itu harus cepat dimasukkan dalam karung. Jadi sebelum dia menetas, masih mau jadi larva, belum menetas jadi lalat, dia udah masuk karung. Ya, kemungkinan bisa netas nanti di gunung. Ya, mudah-mudahan di gunung tapi nggak masalah. Nggak bisa dia Pak jauh ke sini ya. Nah, itu pun kalau naik sinabung dia cuma sampai padang bulan cuma. Ya kan? Ah, gitu. Jadi kuncinya Pak, mencegah lalat kuncinya di pupuk. Bapak nggak percaya? Coba tanya ke temannya yang kerja di ternak yang ayamnya isi 1 Pak, kita isi 2.
Kalau isi 2, pupuk kita kan pasti cepat banyak Pak, ya. Padat ya, masih cepat ya ininya, penuhnya, kolam taiknya. Jadi pertumbuhan lalat kan makin cepat Pak. Kalau mau lihat populasi lalat, lihat kandang yang isi 1 dan dia narik pupuknya sekali 2 hari, itu harus dari tarik. Begitu ditarik yang lama udah masuk karung. Kemudian jarak antar kandang ini ya Pak, dia jauh. Nah ini kan kita sekarang kan sudah begini adanya, nggak bisa kita sesali ini ya. Jadi kalau sekarang yang bangun kandang baru, dia sengnya lebih agak panjang, sehingga waktu ditarik sini dia nggak kena hujan Pak. Nah gitu, tapi kandang kita kan begini adanya, setidaknya kita ada usaha. Kita nggak bisa juga salahin, kenapa nggak isi pupuk? Iya bos, hari hujan gini gitu. Semampu kita apa yang bisa kita kerjakan, ya itu yang kita kerjakan. Jadi lalat ini kuncinya di pupuk Pak. Begitu dia bertelur di pupuk, dia itu kan banyak tuh sekali mengeluarkan telurnya. Nanti dia akan jadi set ya, baru dia ini jadi lalat dewasa. Sebelum itu Pak, dia harus sudah diangkat. Nah itu kuncinya. Tapi kalau sekarang ya banyak kayak gini, ya kita harus lakukan racun Pak. Nah dikasih apa dia racun lalat. Tapi ini kalau diracun nggak bisa langsung habis ya. Nah, terutama lihat musim juga. Kalau musim hujan ya begini keadaannya. Tapi setidaknya Pak, pesan kita meracun tetap, tapi yang kuncinya Pak pupuk. Ini coba Bapak lihat pupuk. Ayam ini kan bukan sejam 2 jam di sana, ya bahkan sampai 2 tahun di kandang ini. Ya coba bayangkan kita kira-kira dengan ukuran paru-paru juga ya Pak, ya dengan ayam itu seberapanya itu Pak. Jadi wajar ayam itu sakit karena paru-parunya lebih kecil dari kita. Dia duduk di situ bertengkreng itu berapa tahun itu? 2 tahun. Ya wajar ayam itu sakit. Jadi setidaknya kita mengurangi kontaminasi penyakit. Caranya gimana? Pupuknya harus tipis, harus sudah ditarik. Nah gitu. Kita Pak, sehari semalam suruh duduk itu nggak tahan Pak. Ya, mungkin besok bisa kena corona itu. Ya. Ayam nih Pak sering nih kena corona. Ya. Virus corona pada manusia itu, pada ayam itu namanya IB. Pernah lihat ayam kena virus lembek IB? Itu corona virusnya. Sama-sama corona sama manusia, cuman jenisnya yang berbeda. Satu nyerang pada hewan, satu nyerang pada manusia. Kalau ayam kena IB kan gampang ngandainya, telurnya lembek. Kalau manusia gimana? Cek nggak nanti? Ya? Nah itu atas nama ya Pak ya. Jadi kalau di ayam virus corona itu IB, infeksi bronkitis. Jadi kalau ada telur lembek, orok itu IB ya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih bagus jawabannya. Nanti perusahaan kayak makan. Iya. Bapak bilang tadi kita harus ikut kemauan ayam kan? Iya. Ya ayam tadi jumlahnya sekian ribu kan, misalnya 1000, pakannya harus sekian kilo. Iya. Tapi kalau kita kasih pakan segitu dia nggak sanggup. Nggak sanggup, jangan dipaksa Pak. Ya, berapa sanggupnya hari ini turunkan dulu. Lihat besoknya kalau udah habis tambah lagi. Nah, jadi ikuti kemauan ayam. Kalau dia makan segitu, tapi kasih laporan sama mandornya. Mandor, ini di sini bara ini makannya mulai turun. Jadi mandor kan bisa apa yang mau dikasih, vitamin kan, antibiotik. Jadi kuncinya di peternakan Pak, ada masalah sekecil apapun cepat melapor. Karena ayam ini sama kayak bangun gedung, membangunnya butuh bertahun-tahun. Tapi kalau ngancurin 1 hari enteng Pak. Ya, ayam juga gitu, ngancurinnya 1 hari bisa, tapi memperbaikinya butuh waktu berbulan-bulan. Nah kayak gitu. Ya Pak ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi Pak yang mau ditanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita sudahi dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili juga dari bos saya yang juga udah datang ke sini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.